Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, tim penilai ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari Bumi Cendrawasih Papua. Perkenalkan, saya Sukria Yusuf SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya juga sebagai guru SD PPG Ikobatma, Kabupaten Mambramo Tengah, Provinsi Papua. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama video pembelajaran. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan bisa lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Jadi hari ini sebelum berangkat ke sekolah, kalian sudah sarapan? Sudah. Oke ya. Jadi kalau ke sekolah itu sebelumnya harus sarapan, harus mandi dulu. Pakai apa? Sabun. Iya, pakai sabun. Kemudian sarapan. Lalu sebelum ke sekolah harus pamit dengan orang tua. Jadi sebelum ke sekolah itu harus pamit dulu ke orang tua supaya di jalan bisa aman, selamat sampai di sekolah ya. Ya, seperti biasanya sebelum kita belajar kita harus berdoa dulu ya. Siapa yang bisa pimpin doanya? Saya. Ayo silakan sini sang guru pimpin di depan. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru dan teman-teman. Memimpin doanya hari ini ya. Ayo duduk kembali semua. Ibu guru mau absen dulu. Ibu guru mau cek kehadiran kalian ya. Pak Ida, ada Pak Ida, angkat tangan ya. Noni, Nurul, sambil kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
benda hidup. Anak-anak, tadi kalian sudah menyebutkan benda-benda dalam kelas ini. Nah, sekarang ibu guru minta siapa yang bisa menyebutkan benda yang berawalan E? Ayo. Ya, apalagi? Ya, sisir, sepatu, selop, apalagi? Benda yang lain, apalagi? Ya, apalagi? Benda cair yang berawalan S tadi sepatu, apalagi? Sabuk, sendal, sirom, apalagi? Ya, jadi kalian sudah bisa menyebutkan benda-benda yang berawalan S. Kita belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Ya, makanya tadi ibu guru minta kalian menyebutkan benda-benda di sekitar kita, karena pelajaran hari ini adalah benda-benda di sekitar kita. Nah, jadi benda yang dalam kelas kalian sudah sebutkan, benda yang di sekitar kalian sudah bisa ya. Nah, anak-anak, masih ada yang ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Apa pelajaran yang kemarin? Benda-benda apa Benda-benda yang terbuat dari kayu? Oke deh, masih ingat ya? Anak-anak hebat semuanya. Kalian masih mengingat pelajaran yang lalu, benda-benda yang terbuat dari kayu. Benda-benda yang terbuat dari kayu. Benda apa saja yang terbuat dari kayu? Ya, jadi hebat semuanya, anak-anak hebat ya. Benda-benda yang terbuat dari kayu itu, misalnya ada dalam kelas ini, meja, kursi, papan tulis, lemari, dan lain sebagainya ya. Ingat, kalian masih ingat pelajaran yang lalu, dan pelajaran hari ini kita masih belajar di tentang apa? Belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Hari ini ibu guru minta kalian tetap semangat untuk belajar. Bisa ya? Bisa. Nah, kalian tetap semangat untuk belajar. Kalian harus bisa pahami, kalian harus bisa mengerti ya tujuannya. Nah, hari ini, pembelajaran kali ini kalian akan mencapai 4 tujuan ya. Yang pertama, perhatikan semua, kalian bisa membedakan jenis benda dan non benda ya. Jadi kalian bisa membedakan yang mana benda mati dan yang mana benda hidup. Benda mati itu yang tidak bernyawa, dan benda hidup itu semua yang bernyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa membedakan sifat fisik benda di sekeliling berdasarkan ukuran, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan warnanya. Jadi keempat tujuan itu, nah ini kita harus mencapai keempat tujuan ini ya. Bisa ya? Tetap semangat. Kali ini kalian akan benda
Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Apakah itu benda anak-anak? Ya, benda itu misalnya meja, kursi, papan tulis, lemari, batu, gelas, dan buku. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan makhluk hidup, sementara batu, gelas, dan buku itu merupakan benda mati. Anak-anak, cahaya dan panas bukanlah benda ya. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat dipindah. Makanya cahaya dan panas bukanlah termasuk benda. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini di tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Semoga kalian bisa mengerti. Silakan baca, jadi kalian bisa baca dari sini sampai di halaman ini, ya. Bu Guru kasih waktu selama 7 menit dari sekarang. Dari depan sampai ke halaman 3, ya. Benda-benda di sekitar kita. Guru mau jelaskan dulu ya. Tadi kalian sudah membaca, kalian sudah melihat video pembelajaran materi tentang benda-benda di sekitar kita. Sudah membaca juga. Sekarang dengarkan itu guru. Guru akan menjelaskan ya supaya kalian bisa lebih mengerti, lebih paham materinya ya. Apakah itu benda? Ya, apakah itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan mempunyai massa. Perhatikan, duduk yang baik. Ya, kalian mau dapat nilai berapa? 100. Siapa yang mau dapat nilai 100? Nah, harus banget ya. Perhatikan Ibu Guru. Perhatikan penjelasan dari Ibu Guru. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah termasuk benda hidup atau sering dipakai benda makhluk hidup. Semua yang bernyawa ya, itu yang dimaksud dengan makhluk hidup. Semua yang mempunyai napas. Lalu batu, buku, dan gelas juga termasuk benda. Benda hidup atau makhluk hidup apa saja ya? Ya itu dia, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan benda mati ya. Perhatikan benda di sekeliling kalian. Perhatikan benda di sekeliling kalian. Benda-benda dapat dikelompokkan
jenis benda. Sekarang Ibu Guru mau bagi soalnya. Jangan lupa anak, jangan lupa tulis nama di sini ya. Tulis namanya. Di sebelah atas tulis namanya. Sekarang sudah dapat semua? Nah, Ibu Guru ingatkan, jangan lupa tulis nama. Dan selamat mengerjakan. Ibu Guru kasih waktu selama 10 menit. Silakan.
Karena untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan bentuk 3 kelompok ya. Akan bentuk 3 kelompok. Ada kelompok melati, ada kelompok mawar, ada kelompok asoka ya. Nah, kelompok melati itu tugasnya untuk mencari ukuran benda. Lalu kelompok mawar itu tugasnya untuk mencari apa? Bentuk benda. Lalu kelompok asoka tugasnya untuk mencari warna benda. Jadi di sini kelompok apa? Kelompok melati. Jadi tugasnya apa? Mencari ukuran benda. Di sini kelompok apa? Tugasnya untuk mencari bentuk benda. Di sini kelompok apa? Tugasnya untuk mencari apa? Warna. Sekarang ibu jelaskan itu seperti apa ya? Contoh kelompok melati, tugas kalian mencari ukuran benda. Tulis misalnya meja, ukurannya besar kecil kah atau panjang pendek ya. Lalu kelompok mawar mencari bentuk benda ya. Tugasnya kalian mencari bentuk benda. Lalu kelompok asoka mencari warna benda. Ini kerja kelompok, perhatikan. Kerja kelompok itu dikerjakan bersama ya. Kalian berembuk. Ayo semua kerjakan bersama. Mana tepuk tangannya? Oke, tepuk tangan semuanya dulu. Berikutnya, mana tepuk tangannya? Kotak persegi panjang, lebar, bulat, segitiga. Tangan untuk teman-temannya. Tepuk semangat. Ya, tetap semangat. Semua rapikan dulu kertas itu, rapikan semua. Duduk kembali ke bangku masing-masing. Ayo 1, 2, 3 kembali ke bangku masing-masing. Tadi kita sudah belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Kalian sudah bisa membedakan benda berdasarkan jenisnya ada 2. Benda apa saja? Di sekitar kita. Benda mati dan benda Hidup. Kemudian pengelompokan benda berdasarkan sifatnya ada apa? Pertama ada ukurannya, berdasarkan ukuran, warna, berdasarkan bentuk ya. Pelajaran tadi adalah tema 3, subtema 1. Ya, tema 3, subtema 1. Pembelajaran berapa? 2. Nah, jadi hari ini kita belajar benda-benda di sekitar kita. Untuk pelajaran selanjutnya adalah kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 ya. Ada teka-teki dari ibu guru. Nembaknya ke lantai, tapi yang kena hidung. Apakah itu? Nembaknya ke lantai tapi yang kenanya hidung. Ayo.
siang semuanya. Terima kasih Ibu Guru ucapkan dengan ya. Ayo kembali duduk. Nah, untuk pembelajaran hari ini sekian dulu ya.